Clasher, kalian pernah nggak melihat ada akun TH9 namun bisa tembus sampai Liga Legend? Mungkin bagi Clasher yang baru main pasti berpikiran, Ah, mustahil lah. Ah, pasti nge-cheat itu mah. nah oke, maka dari itu kali ini gue akan ngebongkar nih, apa sih rahasianya dari para sepuh push trophy ini agar bisa tembus ke Liga Legend. Nah, jadi apakah ada sesuatu yang kita tidak tahu? Mari kita cari tahu. Nah, jadi kebetulan kemarin gue dapat pesan seperti ini di Instagram dari salah satu anggota di klan Eternal 9. Ya, lebih tepatnya sih dari CEO leadernya langsung, si Angsa Liar. Dan oke lah, daripada kelamaan, kita langsung aja ke serangan yang pertama. Nah, oke, mungkin sebagai pemanasan terlebih dahulu, di sini kita mulai dari TH13. Jadi di sini TH9 melawan TH13. Nah, kita lihat bagaimana sih tipsnya supaya bisa mendapatkan 2 bintang melawan TH13. Ya mungkin ini berguna juga ya buat kalian mungkin yang sedang melaksanakan Clan War Liga dan kebetulan ketemu lawan yang tidak sepadan juga. Mungkin tips ini bisa kalian coba terapkan juga gitu. Dan sini dimulai dengan permainan Queen Walk terlebih dahulu. Bukan Queen Walk sih, lebih tepatnya Queen Charge. Dan posisi TH-nya ada di sini. Sepertinya sih kalau gue lihat ya di sini sepertinya ingin mengambil Town Hall dengan menggunakan permainan Queen Charge. Dan oke, di sini dipotong menggunakan 1 Valkyrie dan juga 2 Wizard. Oke, dan sini tembok berhasil dibukakan. Dan ya oke, untuk hero ratunya bisa masuk ke dalam. Dan kalau gue lihat sih ini TH pasti bisa sih diambil oleh hero ratu. Soalnya kalau hero ratu dari sini ini TH-nya kejangkau guys. Cuman ya permasalahannya apakah kuat karena di sini ketapel. Oh, ternyata ketapel tidak menjangkau. Kalau Exbo, oke, Exbo menjangkau. Dan Inferno dan juga ini Town Hall pastinya nanti akan menjangkau. Dan belum lagi nanti si dari Clan Kastil. Waduh, gila. Oke, di freeze. Waduh, queennya, oke, ultinya udah dikeluarin. Dan sini dia menggunakan ini ya, apa namanya, item yang menghilang dan juga panah itu, panah jarak jauh. Dan oke, di sini Town Hall udah berhasil didapatkan dan sudah berhasil mengamankan 1 bintang. Oke, wah itu kalau ketapel, aduh oke, mati queennya. Oke, sip, dan udah mendapatkan 1 bintang. Lalu di sini pasukannya masih banyak sih. Oke, di sini kalau gue lihat pastinya di sini mengincar ini sih 50% hancuran menggunakan pasukan sisanya. Dan kebetulan juga di sini untuk bangunannya emang ini sih padat di luar gitu. Jadi harusnya bukan masalah yang besar untuk mendapatkan persentase 50%. Oke, jadi untuk serangan pertama intinya ini sih ya, ada di permainan Queen Charge-nya gitu. Harus bisa mendapatkan Town Hall. Kalau udah berhasil mendapatkan Town Hall ya kita tinggal mainkan pasukan kecil-kecilnya aja gitu untuk mendapatkan 50% total kehancuran. Dan oke lah, kita lanjut lagi ke serangan berikutnya. Nah oke, sebelumnya kan melawan TH13 nih, dan sekarang itu melawan TH14. Mari kita lihat bagaimana caranya untuk bisa mendapatkan 2 bintang melawan TH14 gitu menggunakan TH9. Dan oke, masih belum diturunkan pas, oh ini ya, memotong bangunan, bukan memotong sih, ini lebih tepatnya ini ya, mencuri bangunan gitu, menggunakan 1 pasukan ini ya, pasukan kecil-kecil gitu, kayak 1 archer dan juga tadi 1 minion. Oke, ini pelajaran baru nih, mungkin buat kalian yang ingin ini ya, melawan TH yang lebih tinggi dari kalian dan berniatan untuk mendapatkan 2 bintang gitu kan, mengincar 2 bintang. Itu yang harus kalian perhatikan juga, itu adalah bangunan, kayak bangunan-bangunan di luar kayak gini lah intinya nih, kayak bangunan-bangunan entah apapun inilah pokoknya, kayak entah tambang ataupun barak gitu. Intinya itu harus kalian apa ya, dicuri gitu, nah menggunakan ya mungkin bisa 1 archer ataupun pakai ini 1 minion, karena di sini ada mortar tentunya tidak mungkin menggunakan archer, jadi minion adalah opsi terbaiknya. Dan oke, di sini juga udah dimulai untuk permainan Queen Charge-nya, lagi-lagi bertumpu kepada permainan Queen Charge-nya untuk mengambil Town Hall. Tapi apakah berhasil? Kita lihat aja di sini. Oke, dikasih rage. Waduh, ini ngelawan 2 pertahanan musuh gini aja. Queen TH9 sangat ini ya, menderita sekali gitu. Dan ini kalau gue lihat sih agak berat ya kalau masuk ke sini gitu kayak gini. Belum lagi ada Inferno single target. TH-nya nanti aktif, wah
Berat sih, tapi oke lah, kita lihat aja bagaimana cara sepuh ini melaksanakan serangannya. Oke, masih dengan permainan Queen Charge-nya, dan apakah masih ada yang bisa dicuri? Oke, ini kejangkau Archer. Oh, ini diturunin Archer tadi satu di sini tapi mati, kayaknya kena jangkauan Archer. Jadi karena tidak bisa ya, oke, kita fokus lagi kepada permainan Queen Charge-nya. Di sini untuk ulti dari hero ratunya masih aman. Oke, wall breaker kah? Oke, oh ternyata dia lebih menggunakan jump spell. Ya bagus sih, lebih aman gitu. Kalau menggunakan wall breaker biasanya agak ini ya, rawan gagal gitu. Oke, ada skeleton mengganggu. Wih, gila sih, bisa masuk loh permainan Queen Charge-nya. Oke, di ulti saja. Dan oke, misi dari Archer Queen-nya udah berhasil. Buset, itu ngeri sekali tuh skeletonnya. Nah, ini yang gue tangkap ya dari permainannya, intinya sih ini lebih ini ya, condong ke permainan Queen Charge-nya gitu. Bagaimana kalian bisa semaksimal mungkin menggunakan permainan Queen Charge itu mendapatkan Town Hall. Karena kalau mendapatkan Town Hall, ya otomatis 1 bintang sudah di tangan kalian gitu. Oke, mungkin sekali lagi lah ya di sini kita melihat serangannya, dan di sini lagi-lagi melawan TH14. Dan kayaknya kalau gue lihat sih, nah ya kan, ini, oke, gue lumayan ini sih cukup dapat ini ya, banyak pelajaran gitu dari serangannya. Di sini intinya ya, yang gue tangkep nih, intinya kalian harus melihat nih bangun entah apapun itulah, entah kayak bangunan ini ataupun ya intinya apapun bangunannya yang ada di luar dari base musuh yang memungkinkan untuk dicuri menggunakan pasukan kecil-kecil. Contohnya mungkin kayak satu archer kayak gini, dan mungkin tadi juga ada pakai minion. Mana minion? Nah ini minion, karena ini terjangkau oleh mortar. Jadi opsinya bisa menggunakan minion. Tapi kalau aman kayak gini, nih aman kan? Bisa digunakan satu archer saja. Oke, itu pelajaran pertama tuh dari berhasil mendapatkan 2 bintang melawan TH yang lebih tinggi dari kalian. Dan pelajaran kedua yang gue dapat itu adalah serangannya bertumpu kepada permainan Queen Charge. Nah itu dia Queen Charge. Tapi ini sih kalau gue lihat ya, rata-rata base yang diserang sih emang ini ya TH-nya di pojokan gitu. Ya nggak heran sih, karena kalau TH-nya di rada ke tengah mungkin agak berat ya kalau menggunakan TH9 gitu. Apalagi kan biasanya di area tengah itu pastinya dijaga oleh pertahanan yang berat-berat gitu. Ya ini sih ini ya, mungkin kalau kalian nge-push trofi menggunakan TH9 itu lebih ke arah ini sih, lebih ke arah kalian mencari base-nya gitu. Base yang sesuai, yang memungkinkan bisa mendapatkan 2 bintang, yaitu base yang posisi TH-nya itu ada di pojokan kayak gini. Karena gua rasa kalau TH yang di tengah, gua nggak tahu sih itu bisa apa enggak, tapi kalau pemikiran gua pasti akan sedikit lebih susah gitu ketimbang melawan TH yang di pojokan kayak gini. Karena untuk permainan Queen Charge pastinya ya dibilang gampang ya nggak gampang juga sih, tapi lebih ada kemungkinan gitu untuk berhasil mendapatkan TH lawan gitu, karena diposisikan di pojokan kayak gini. Berbeda dengan mungkin jika TH-nya di gua belum salah fokus ini. Berbeda dengan posisi TH yang ditaruh di tengah, itu pasti akan lebih berat gitu bagi permainan Queen Charge untuk mengambil TH-nya gitu guys. Aduh, sorry. Hero-nya bisa-bisaan pindah coba. Jadi sampai mana ya? Oh ya, sampai ngebahas serangan Queen Charge. Oke, ini kan untuk permainan Queen Charge-nya udah berhasil nih mendapatkan TH. Nah, itu ya bisa dibilang udah berhasil sih. Karena selebihnya ya kalian tinggal ini aja gitu, mengambil bangunan-bangunan musuh yang ada di luar kayak gini dengan menggunakan ya entah apapun itulah pasukan kecil-kecil, mau itu archer, entah minion atau Valkyrie atau PK, intinya semua pasukan ya di bawah ini kayaknya nih.